Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari Circle 4 akan menjelaskan tentang teori belajar humanistik menurut Carl Rogers. Yang pertama, kita akan membahas tentang biografi Carl Rogers. Carl Rogers lahir 8 Januari 1902 di Chicago dan wafat pada tanggal 4 Februari 1987. Carl Rogers dikenal sebagai tokoh psikologi humanistik. Teori Carl Rogers yang terkenal yaitu person-centered atau teori yang berpusat pada pribadi. Psikoterapinya yang terkenal yaitu client-centered terapi atau terapi yang berpusat pada klien. Rogers dan juga seorang psikoterapis mengembangkan person-centered. Rogers mengutarakan bahwa kegiatan belajar mengajar dalam pendidikan sekolah lebih berpusat pada guru. Maka dari itu, Rogers menyarankan agar kegiatan belajar mengajar itu lebih berpusat pada peserta didik atau learner-centered. Pendekatan ini tidak bersifat menilai atau tidak memberi arahan yang membuat individu mengklarifikasi dirinya tentang siapa dirinya sebagai suatu upaya memfasilitasi proses memperbaiki kondisinya. Hal demikianlah yang diharapkan dalam pendidikan. Adapun peran pendidik yaitu menyiapkan pola kegiatan belajar mengajar. Di sini pendidik menampilkan dua peran, yaitu sebagai anggota kelompok belajar dan sebagai pemimpin. Sebagai pemimpin kegiatan belajar, pendidik mempunyai tugas, yaitu yang pertama, memotivasi peserta didik. Yang kedua, memperjelas tujuan kegiatan dan dikaitkan dengan kebutuhan belajar peserta didik. Yang ketiga, menumbuhkan situasi belajar kelompok. Yang keempat, menyediakan sumber belajar. Yang kelima, menerima pernyataan dan pendapat serta perasaan dari siswa. Selanjutnya yaitu teori belajar bebas. Di kehidupan nyata, banyak manusia yang sejak lahir itu tidak sepenuhnya bebas. Mereka terikat oleh aturan-aturan dan terpengaruh dengan berbagai macam pengaruh. Salah satunya yaitu pengaruh conditioning atau teori behavioristik. Menurut Carl Rogers, behaviorisme memandang manusia seperti robot. Carl Rogers menentang dengan adanya pengaruh conditioning ini karena baginya manusia itu masih memiliki hak kebebasan. Salah satunya yaitu terbebas dalam segi pembelajarannya. Carl Rogers berpendapat bahwa peserta didik yang belajar hendaknya tidak dipaksa atau tidak dalam ancaman, akan tetapi mereka dibiarkan untuk belajar secara bebas. Karena jika belajar di bawah tekanan atau ancaman, peserta didik tidak mendapatkan apa yang ada dalam proses pembelajaran tersebut. Peserta didik harapannya dapat mengambil keputusan sendiri dan bertanggung jawab atas pilihan tersebut. Selanjutnya, tipe belajar menurut Carl Rogers itu ada dua. Yang pertama, tipe belajar kognitif atau kebermaknaan. Belajar kognitif atau kebermaknaan ini adalah belajar yang mementingkan proses belajar daripada hasilnya. Yang kedua, ada experiential learning, belajar dari pengalaman. Proses belajar atau perubahan yang menggunakan pengalaman sebagai media belajar atau pembelajaran. Selanjutnya yaitu prinsip belajar menurut Carl Rogers. 1. Hasrat untuk belajar. Menurut Rogers, manusia itu mempunyai hasrat alami untuk belajar. 2. Belajar yang berarti atau belajar yang mempunyai makna, yaitu apabila yang dipelajari relevan dengan kebutuhan dan maksud anak. 3. Belajar tanpa ancaman. Menurut Rogers, belajar itu mudah dilakukan dan hasilnya mudah disimpan dengan baik apabila berlangsung dalam lingkungan yang bebas dari ancaman. 4. Belajar atas inisiatif sendiri. Belajar itu paling bermakna manakala hal itu dilakukan atas inisiatif sendiri. 5. Belajar dan perubahan. Ini merupakan prinsip terakhir yang dikemukakan oleh Rogers, yaitu bahwa belajar yang paling bermanfaat itu adalah belajar tentang proses belajar. Cukup sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.